Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas strategi pembelajaran apa sih yang cocok diterapkan di kurikulum prototype 2022. Saksikan videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Strategi pembelajaran kurikulum prototype sangat penting diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga dengan strategi pembelajaran kurikulum prototype ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kualitas pembelajaran peserta didik. Guru haruslah memiliki beberapa strategi pembelajaran yang ampuh untuk mendukung proses pembelajaran. Strategi pembelajaran kurikulum prototype dibuat agar siswa atau peserta didik dapat dengan mudah memahami materi pembelajaran yang diajarkan dengan optimal dan sangat dibutuhkan bagi peserta didik, yang mana tidak hanya supaya peserta didik mencapai target yang diinginkan, akan tetapi guru juga mendapatkan goals berupa peserta didik yang berhasil dididik dari strategi tersebut. Menanggapi adanya kurikulum baru 2022 yakni kurikulum prototype, guru juga perlu mempersiapkan strategi yang cocok diterapkan untuk mendukung penyelenggaraan kurikulum tersebut. Beberapa strategi pembelajaran yang dapat diterapkan untuk mendukung penyelenggaraan kurikulum 2022 yaitu yang pertama adalah strategi inquiry. Strategi pembelajaran inquiry merupakan sebuah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu permasalahan yang ada. Ada beberapa hal utama yang menjadi fokus dari strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama adalah lebih menekankan kepada aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya strategi inquiry menempatkan peserta didik sebagai objek belajar. Bahan pembelajaran berbentuk sebuah kesimpulan yang perlu pembuktian. Proses pembelajaran berawal dari rasa ingin tahu peserta didik terhadap sesuatu. Proses pembelajaran akan melibatkan peserta didik yang rata-rata memiliki kemauan dan kemampuan berpikir. Strategi ini akan kurang berhasil diterapkan kepada peserta didik yang kurang memiliki kemampuan untuk berpikir. Guru harus memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Untuk menggunakan strategi ini, ada beberapa metode pembelajaran yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah metode diskusi, yakni sebuah cara untuk mengelola pembelajaran dengan penyajian materi melalui pemecahan masalah pada sebuah produk teknologi yang pemecahannya sangat terbuka, sehingga dalam hal ini peserta didik melakukan diskusi tentang suatu permasalahan yang diberikan oleh guru. Dengan begitu peserta didik akan menjadi lebih aktif. Yang kedua, metode yang bisa diterapkan adalah metode pemberian tugas, yakni sebuah penyajian materi yang dilakukan melalui penugasan peserta didik untuk melakukan sebuah pekerjaan. Dalam hal ini, guru akan memberikan suatu tugas kepada peserta didik untuk diselesaikan oleh peserta didik. Dengan demikian, peserta didik menjadi lebih aktif. Ketiga, metode eksperimen, yakni sebuah cara pengelolaan pembelajaran yang mana peserta didik melakukan aktivitas percobaan dengan membuktikan sendiri suatu yang dipelajarinya, sehingga strategi pembelajaran ini akan merangsang peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas secara aktif berdasarkan pengalaman yang mereka alami. Keempat adalah metode tanya jawab, yakni sebuah cara penyajian pembelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab. Pada metode tanya jawab, guru memberikan waktu untuk peserta didik yang bertanya kepada gurunya tentang materi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang kedua adalah strategi pembelajaran inquiry sosial. Strategi pembelajaran inquiry sosial merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan suatu kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis
kritis, logis, analitis sehingga peserta didik dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan percaya diri. Untuk menggunakan strategi ini ada beberapa metode pembelajaran yang relevan, diantaranya adalah yang pertama metode eksperimen, yaitu sebuah metode pembelajaran yang mana melibatkan peserta didik untuk melakukan percobaan dengan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajarinya, sehingga dalam hal ini peserta didik dituntut untuk mencari kebenaran suatu dalil dan menarik kesimpulan dari apa yang dibuktikan. Kedua, metode tugas atau resitasi, yakni sebuah metode penyajian bahan pembelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu supaya peserta didik melakukan kegiatan belajar. Sehingga dalam hal ini pemberian tugas bagi peserta didik digunakan untuk menggali kemampuan dan pemahaman peserta didik dari tugas yang diberikan. Ketiga, metode latihan, yakni merupakan sebuah metode untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang mana peserta didik diajarkan untuk melatih kemampuan yang dimiliki. Terakhir, metode karya wisata, yakni sebuah metode mengajar yang dilaksanakan di luar ruangan yang mana peserta didik diajak ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu. Peserta didik diajak untuk mendapatkan pembelajaran dari tempat atau objek yang dikunjungi. Strategi yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi berbasis masalah ini merupakan sebuah rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Berbagai metode pembelajaran yang tepat untuk menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah antara lain, pertama adalah metode problem solving, yakni suatu metode berpikir, sebab dalam metode problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai dari mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. Kedua, metode diskusi, yakni sebuah metode pembelajaran yang menuntut peserta didik agar dapat menemukan pemecahan masalah dari masalah yang dihadapi dengan cara berdiskusi. Strategi yang keempat yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi ini lebih mengutamakan peningkatan kemampuan berpikir yang mana merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada kemampuan berpikir peserta didik. Pada proses penemuan konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis dengan memanfaatkan pengalaman peserta didik. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir merupakan model pembelajaran yang bertumpu pada kemampuan berpikir. Peserta didik melalui telaah suatu fakta sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajarkan. Nah, untuk menerapkan strategi ini perlu menggunakan beberapa metode pembelajaran yang relevan. Pertama, metode diskusi, yaitu sebuah metode pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk menemukan sebuah solusi dari masalah yang dihadapi dengan cara berdiskusi. Kedua, metode tanya jawab, yakni sebuah cara penyajian pembelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, di mana guru perlu memberikan waktu kepada peserta didik yang bertanya kepada gurunya tentang materi pembelajaran. Ketiga, metode eksperimen, yakni sebuah metode pembelajaran yang merangsang peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas aktif berdasarkan pengalaman yang dialami. Kelima adalah strategi pembelajaran kooperatif atau kelompok. Strategi ini merupakan rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik yang tergabung pada sebuah kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan sebuah model pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil berkisar antara 4 sampai 6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda. Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok yang mana setiap kelompok akan memperoleh penghargaan atau reward apabila kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang disyaratkan. Untuk menggunakan strategi ini ada beberapa metode pembelajaran yang relevan digunakan, yakni pertama metode diskusi, yaitu sebuah metode pembelajaran pemecahan masalah yang dilakukan dengan cara berdiskusi.
Kedua, metode karya wisata, yakni sebuah metode pembelajaran yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk mendapatkan pembelajaran dari suatu tempat atau objek yang dikunjungi. Ketiga, metode eksperimen, yakni sebuah metode pembelajaran dengan melibatkan peserta didik untuk melakukan eksperimen atau percobaan tertentu tentang suatu hal untuk melatih kemampuan dan pemahaman. Keempat, yakni metode tugas, yakni sebuah metode pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk membuat suatu kelompok belajar yang kemudian diberi tugas untuk mengasah kemampuan, kekompakan, dan pemahaman peserta didik. Nah, demikian ya. Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya, baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat. Karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education. Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.